Saudara, sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan alias Peron kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ahli hukum pidana yang dihadirkan Polda Jabar menyebut penetapan status tersangka terhadap seseorang tidak harus menjalani pemeriksaan lebih dulu. Hal ini diungkap Agung Surono, ahli hukum pidana dari Universitas Pancasila yang dihadirkan Polda Jabar menanggapi penetapan Peggy sebagai tersangka. Menurut ahli pidana, dasar penetapan tersangka sudah cukup berdasarkan 2 alat bukti. Sementara untuk penetapan status DPO terhadap seseorang dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang mulia, jadi berdasarkan pasal 77 KUHP dan juga putusan MK nomor 21 2014, ada 3 ruang lingkup pra-peradilan. Yang pertama, sah atau tidak sahnya penangkapan, kemudian penahanan, kemudian penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, juga berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan. Yang kedua adalah berkaitan dengan soal ganti rugi, permohonan ganti rugi dan rehabilitasi. Dan yang ketiga, berdasarkan putusan MK tersebut diperluas, termasuk juga adalah penetapan tersangka. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga berdasarkan norma yang ada di dalam KUHP, maka seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu harus ada syaratnya. Apa itu? Syaratnya adalah pertama, terpenuhinya ya minimal 2 alat bukti dalam tahapan penyidikan, dan dengan minimal 2 alat bukti tersebut maka seseorang atau yang diduga melakukan tindak pidana itu bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dasar untuk menetapkan tersangka itu adalah minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Demikian yang didapatkan dari DPO itu dari DPO-nya yang mulia ya. Dari DPO tentu di dalam biasanya dalam prosesnya ada katakanlah seperti contoh dalam putusan pengadilan menyebut bahwa seseorang itu menjadi DPO. Biasanya secara eksplisit itu dicantumkan berdasarkan pertimbangan dari hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum inkrah, maka itu bisa saja dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hal tersebut. Kalau penyidik Perdebatan kembali terjadi saat kuasa hukum Peggy menanyakan penetapan DPO terhadap Peggy sah atau tidak. Kuasa hukum Peggy terus mencecar karena ahli yang dihadirkan tidak menjawab hingga hakim ketua menengahi perdebatan keduanya. Jika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016, tapi penetapannya tanggal 21 Mei 2024. Apakah itu sah menurut ahli? Mohon izin yang mulia, tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi dijadikan sebagai petunjuk, dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti minimal Ahli 2, meragukan keahlianmu kalau begini. Izin yang mulia. Bentar. Saya luruskan dulu. Ya. Pokoknya dalam forum ini tidak ada kesimpulan-kesimpulan. Kita juga harus menghargai ahli. Sependapat atau tidak sependapat dengan ahli, baik ahli yang kemarin maupun ahli yang sekarang, kita harus menghormati pendapatnya. Ya. Suka atau tidak suka silakan ulas dalam kesimpulan masing-masing ya. Nggak bisa kita itu. Silakan. Ahli pidana Suhandi Cahaya yang dihadirkan kuasa hukum Peggy Setiawan juga menanggapi soal 2 daftar pencarian orang atau DPO Andi dan Dani yang dinyatakan fiktif oleh penyidik. Menurut Suhandi, perubahan status DPO tidak bisa dianulir atau direvisi kecuali terdapat berita acara baru. Atau menghilangkan DPO dari daftar misalnya. Oh, ini tidak jadi DPO lagi. Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Iya, kalau nggak ada berita acara bahwa DPO itu sudah betul ditangkap atau dia sudah meninggal. Itu kekal itu DPO itu. Iya, kalau misalnya tidak ada misalnya ada kekeliruan menetapkan si A DPO, ternyata si A ini menurut penyidik sudah meninggal. Pelaku, misalnya bukan pelaku tiba-tiba Iya. kan dengan perkembangan. Iya. Bisa nggak?
Mesti ada gelar itu yang mulia. Iya, setelah gelar. Iya. Setelah gelar perkara menetapkan bahwa DPO itu harus direvisi karena si A sebenarnya bukan pelaku. Bisa enggak seperti itu? Bisa tuh dengan ada gelar. Jadi gelar itu mesti dihadirkan semua institusi dari pihak kepolisian tuh. Syaratnya harus dilakukan dalam gelar. Iya. Ya, silakan lanjutkan dengan. Di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Agus pemilik rumah tempat Peggy bekerja mengaku Peggy bekerja sejak awal hingga proyek selesai. Tapi Agus tak ingat apakah Peggy pernah meninggalkan proyek di akhir bulan Agustus 2016 saat peristiwa pembunuhan Vina Eki. Ya. Awal tuh di bulan Agustus. Ya antara tanggal 2 sampai 3. Iya, ya. Berjalanlah pembangunan kurang lebih 1 minggu ada pergantian orang buruh. Oh, gitu. 4 orang. Nah, di situ kurang lebih 1-2 hari itu langsung ada penggantinya dengan jumlah yang sama jadi 8 tetap. Jadi 8. Ya, setelah itu nggak ada penggantian lagi gitu. Oh ya, abang saya begini saksi ya. Sejak saat itu si Peggy Setiawan yang kita maksudkan sekarang ini sudah ada bekerja di situ atau tidak? Itu memang kalau terakhir ada Pak, Ada. sampai terakhir finishing. Itu ada. yang maksudnya saya Iya. begitu. Di sidang kemarin, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan juga menghadirkan teman dekat Peggy, Dede Kurniawan. Saat ditanya tim hukum Polda Jabar, Dede membantah nama alias Peggy adalah Peron. Untuk komunikasi sama Peggy berapa kali di SMS itu? Selain yang tadi ditampilkan. Dari tanggal 29 Juli 2016 sampai terakhir tuh 2021. Oh gitu. Tapi dari teman-temannya Peggy, diantaranya manggil Peggy ada bukan saksi yang ngomong ya. Itu teman-temannya ada yang manggil Perong juga gitu ya. Gimana Pak? Maksudnya teman-temannya Peggy yang di grup itu kalau manggil Peggy manggil apa? Pegok. Pekong, Rong. Bukan. Apa tuh? Mohon izin yang mulia, nggak Baik, boleh Om. mengarahkan yang mulia. Mohon izin yang mulia. Gini. Mohon izin yang mulia, agar termohon jangan mengarahkan pertanyaan yang mulia. Tanya langsung aja. Ya. Ada nggak nama alias dari Peggy? Peggy Setiawan alias? Peggy Setiawan. Alias apa? Alias apa? Ada Pegok. nggak? Hah? Pegok. Pekong. Pegok. Pegok. Peko. Pegok. Pego ya? Pegok. Oh, Pego katanya Pak. Pego. Oke. Pego ya. O, Rong, O hampir mirip ya. Begitu. Oh ya. Pego. Ya, hampir Rong. Ya. Ya. Sudah. Ya, ya. Hari ini giliran ahli hukum pidana dihadirkan Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Lantas sejauh mana kesaksian ahli pidana meyakinkan penetapan status tersangka Peggy adalah sah? Hingga seperti apa juga dari pihak strategi kuasa hukum Peggy bisa membatalkan status tersangka Peggy Setiawan. Kita bahas semuanya malam hari ini bersama kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, dan juga pakar hukum pidana Jamin Ginting. Bang Jamin, selamat malam. Pak Marwan, selamat malam. Selamat malam. Pak Marwan, jadi Malam, Marwan. iya, sepanjang hari ini ada terjadi perdebatan panas nampaknya ya antara Pak Marwan juga dengan ahli begitu. Salah satunya menanyakan soal apakah sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka harus diperiksa atau enggak. Iya betul Mbak. Tadi perdebatan kami kan gini Mbak. Dari ahli yang didatangkan dari termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat, kami justru meragukan keahliannya. Makanya tadi saya tanyakan, kamu di sini memang didatangkan dari pihak termohon, tetapi harus profesional. Nggak boleh, saya bilang ini, setiap kami bertanya hanya itu aja jawabannya, hanya jawaban. Meragukan keahlian atau profesionalitasnya nih? Keprofesionalitasan juga kami ragukan. Karena apa Mbak? Di sini kami bertanya hanya jawabannya dua alat bukti. Gitu. Makanya saya tanya, bagaimana kalau seandainya identitas berbeda? Karena di DPO itu Mbak atas nama Peggy alias Perong. Sementara identitasnya jelas Mbak, alamatnya juga salah. Alamatnya kalau Peggy alias Perong itu adanya di Mundu. Tinggi badannya juga berbeda, wajahnya berbeda. Beda sama klien kami namanya Peggy Setiawan.
Jadi tingginya berbeda, umurnya berbeda. Nah, bagaimana saya bilang kembali lagi ahli itu mengatakan dua alat bukti. Ya, saya bilang jadi kalau jawaban dari ahli pidana ini sangat tidak memuaskan dari kuasa hukum. Malah jadi semakin bertanda tanya. tanda tanya, kami meragukan keprofesionalan atau meragukan keahliannya kalau gitu, Mbak. Oke, saya nanya ke Bang Jamin dulu kalau gitu. Bang Jamin, sebenarnya pada saat itu merupakan sesuatu hal lumrah yang ditanyakan nggak sih pada saat sebenarnya kalau seorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka itu harus tidak untuk diperiksa terlebih dahulu? Jadi begini, saya terangkan sedikit. Waktu penetapan tersangka ini kenapa menjadi objek pra peradilan, itu kasus Pak BG. Itulah yang kasus di mana adanya kesewenang-wenangan penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka yang belum pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, karena perbuatan itu, MK berpendapat bahwa kalau penyidik mau menetapkan orang sebagai tersangka, harusnya terlebih dahulu dia sudah pernah diperiksa sebagai saksi. Demi apa? Demi menjaga hak netralitas dan juga hak asasi orang. Ya, karena dia bisa membantah dan bisa juga memberikan keterangan yang berbeda, membela dirinya. Nah, ini orang nggak punya hak untuk membela diri, tapi langsung ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itulah spirit dasar kenapa putusan MK 21/2014 itu menyatakan demikian. Memang nggak dicantumkan dalam putusan karena bukan nggak ada kaitannya. Mungkin karena keyakinan dari penyidik Polda atau polisi saat itu bahwa sudah cukup nih alat buktinya untuk menetapkan Peggy ini. Nah, ini berbeda ya, pandangannya berbeda putusan MK 21 dengan penetapan tersangka di KUHP itu. Nah, bedanya apa? Kalau dulu istilah yang digunakan adalah cukup bukti. Kita harus bedakan pengertian cukup bukti dengan alat bukti ya. Nah, putusan MK tidak menerangkan tentang cukup bukti, tidak menerangkan tentang bukti awal, bukti permulaan. Dia menerangkan tentang alat bukti. Nah, kalau bicara tentang alat bukti, itu sudah memiliki kualitas alat bukti. Sebagaimana yang dicantum dalam pasal 184. Kalau dikaitkan dengan cukup bukti, bukti apa aja boleh, kalau namanya cukup bukti. Bisa alat bukti, bisa barang bukti. Nah, itu spiritnya dulu itu berbeda. Jadi pandangan ini harus diluruskan. Dengan putusan MK 21 ini bukan lagi terkait dengan cukup bukti, tetapi harus memenuhi dua alat bukti. Sebagaimana 184. 184 itu adalah kualitas alat bukti. Di situ ditentukan contohnya, alat bukti saksi, alat bukti surat, klasifikasinya sudah disebutin. Nah, harus memenuhi unsur itu semua. Termasuk dalam proses penyidikan juga harus punya kualitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184. Termasuk juga dengan sebelum menetapkan seorang sebagai tersangka itu tadi ya, diperiksa dulu sebagai saksi. Ya karena normanya udah berubah. Karena penetapan tersangka ini dulu nggak ada di pra peradilan, nggak ada itu. Karena memang proses pra peradilan itu hanya mengenai proses terkait penyitaan dan segala macam itu ya. Nggak ada karena hakim ini MK tahu dalam menetapkan tersangka ini harus hati-hati sehingga jangan sampai Anda tetapkan tersangka lalu Anda nggak pernah dia periksa sebagai saksi. Makanya di dalam pertimbangan putusan MK itu dicantumkan itu supaya dalam penetapan tersangka harus diperiksa dulu sebagai saksi. Demi apa? Menjaga martabat dan harkat dan pembelaan diri orang itu. Begitu. Kalau gitu Pak Marwan, sebenarnya dari melihat kualitas sidang hari ini bahwa dari pihak Polda hanya menghadirkan satu ahli pidana saja, ini semakin yakin nggak sih bahwa memang ini salah tangkap nih, bukan Peggy pelakunya? Saya berkeyakinan banget, berkeyakinan betul kalau Peggy Setiawan ini adalah salah tangkap, salah orangnya. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Bang Jamin Ginting tadi, setuju sekali saya. Dan mereka ini Mbak telah melanggar Perkap Kapolri. Jadi klien kami Mbak, biar masyarakat tahu, klien kami ini Mbak ditangkap, ditersangkakan dulu, baru dikumpulkan barang alat buktinya. Tapi kemarin Mbak, salah satu ahli yang dihadirkan dari tim kuasa hukum juga menyatakan bahwa penetapan tersangka sah atau tidak itu bukan di ranahnya pra peradilan. Salah tangkap maksudnya, Pak Marwan. Kemarin saya jelaskan lagi kepada ahli pidana. Kemarin saya tanya, bagaimana posisinya si Peggy Setiawan ini dengan uraian rangkuman yang kami ceritakan
kami waktu persidangan kemarin, dari ahli pidana itu mengatakan, Mbak, ini harus digugurkan tersangkanya dan Peggy Setiawan segera dibebaskan. Persis seperti itu, Mbak, berbeda sama ahli pidana yang hari ini. Dan mereka ini, Mbak, ya, dari penyidik Polda Jawa Barat ini, Mbak, sudah melanggar Perkap Kapolri juga, Mbak. Perkap Kapolri itu jelas, Mbak, bunyinya, Mbak. Itu ada proses, ini kan bukan tertangkap tangan, Mbak, klien kami ini, Mbak. Dia ditersangkakan tanggal 21 bulan Mei kemarin. Seharusnya sebelum ditersangkakan, dipanggil dulu sebagai saksi. Ada, Mbak, ada pemanggilan saksi, setelah itu gelar perkara. Enggak serta-merta langsung dijadikan tersangka, baru dicarikan alat bukti untuk menjadikan tersangka. Kan lucu nih, Mbak. Bang Jamin, kalau melihat dari peristiwa kemarin dan juga sekarang, kalau kemarin dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini banyak yang dihadirkan, bukan hanya satu ahli saja, tetapi juga dari rekan kerja Peggy, waktu itu bos Peggy yang pada saat itu bekerja di Bandung. Nah, tapi kalau ini hanya satu ahli pidana yang didatangkan dari pihak polisi, banyaknya yang dihadirkan saksi di pra-peradilan, ini mempengaruhi nggak keyakinan hakim? Kalau kita mengacu kepada pasal 185 terkait dengan saksi, 1000 saksi kualitasnya itu satu saksi, satu alat bukti. Jadi berapa? Cuma memang kalau lebih banyak, lebih memberikan keyakinan. Karena kan dalam 183 KUHP itu, hakim dalam memutuskan berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinan. Jadi keyakinan itu justru memberikan kekuatan kalau banyak saksi yang dihadirkan. Yang pasti setiap saksi itu mempunyai saling keterkaitan antara satu dan lainnya, kan, dan saling mendukung. Nah, kenapa yang saya alami beberapa kali dalam proses pra-peradilan memang kepolisian jarang menghadirkan saksi fakta, karena ini mereka berpandangan kalau saksi fakta kan terkait dengan pokok perkara. Nah, mereka berpandangan bahwasannya nggak perlu kita menghadirkan saksi fakta. Yang adalah kalau mau prosedurnya yang dipersalahkan, penyidiknya yang dipanggil kan begitu. Contohnya ada penekanan, ada ini, dan mereka pasti tidak mau menghadirkan penyidik kan ke sana untuk menyatakan. Tapi masalahnya kayaknya sidang pra-peradilan Peggy ini bukannya sidang pra-peradilan ya, rasa-rasanya seperti sudah masuk pokok perkara ya, sudah sidang beneran nih. Ya mau nggak mau seperti itu, Mbak, karena hakim ini harus tahu juga pokok perkaranya seperti apa dalam hal dia, karena ini kan yang ditetapkan terkait dengan penetapan tersangka. Kalau penetapan tersangka itu kan sudah ditetapkan tersangka, berarti ada perbuatan pidana yang sudah dilakukannya. Gitu kan, yang diduga dilakukannya dengan 2 alat bukti. Nah, perbuatan apa? Nah, itu harus diuraikan. Emang begitu. Nah, karena penetapan tersangka inilah. Jadi sekali lagi kalau kontroversi terkait apakah saksi harus diperiksa sebelumnya itu terkait dengan ada penetapan tersangka, itu nggak perlu diperdebatkan lagi sebenarnya ya. Perkap Kapolri, putusan MK sudah ada itu sudah nyata dan memang itu. Nah, sudah ada ketentuannya. Ya, kalau gitu besok kan ini menjadi hari terakhir ya sebelum nanti diputus oleh hakim ya, Pak Marwan ya. Besok adalah kesimpulan ya, betul ya? Ya, Mbak. Jadi besok apalagi yang mau dihadirkan dalam kesimpulan nih untuk bisa meyakinkan hakim? Enggak, kesimpulan aja, Mbak. Senin udah putusan. Jadi menerima kalau misalnya putusan akhirnya Peggy tetap sah untuk penetapan tersangkanya, artinya nanti langsung mengumpulkan semuanya pada saat sidang nanti. Ya, kita kalau kami, Mbak, kalau kami tetap optimis, Mbak, kami tetap optimis kalau Peggy Setiawan ini akan digugurkan tersangkanya. Ini optimisme kami, Mbak. Tetapi apa yang Mbak tanya tadi, bagaimana kalau terjadi, kan tidak tertutup semua kemungkinan ya, kan? Berhadapan sama kami, terpaksa kami harus melakukan ya di pokok perkara, Mbak. Nah, kalau dari Bang Jamin nih, kita berandai-andai dulu ya, Bang, karena pasti publik juga pengen tahu sebenarnya cepat-cepat untuk di hari Senin. Tapi kalau kita boleh lihat lah dari jalannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemarin dan sekarang terutama dalam menghadirkan ahli maupun juga saksi, kira-kira dikabulkan atau enggak nih pra-peradilan Peggy? Aduh, saya sulit untuk berandai-andai ya. Tetapi kalau saya mau jujur terkait dengan berapa klausula yang dimohonkan ya, apakah penyitaan kan sudah jelas ya, artinya polisi juga nggak menghadirkan adanya izin atau persetujuan dari ketua pengadilan terkait penyitaan. Kemungkinan itu lebih kuat ya. Terkait dengan penetapan tersangka, kita nggak bisa berandai-andai, tapi dengan tidak disebutkannya atau pernah diperiksanya, sebagian hakim ada yang memutuskan, ada
sah, ada sebagian juga tidak memutuskan sahnya. Nah itulah namanya peradilan kita itu kan tidak binding by jurisprudence gitu ya, tidak mengikat. Bang Jamin, Ya, gitu. nah kalau misalnya ini kan peristiwanya pembunuhan ya, ada korban tewas. Nah tapi kemudian misalnya salah satunya disebutkan akun Facebooknya Peggy ini disita gitu. Nah ini ada kaitannya nggak dengan status Facebooknya Peggy pada saat sebelum tanggal kejadian dan setelah tanggal kejadian? Ya itu kan harus ada scientific crime investigation terkait dengan itu ya. Apakah dia akan menunjukkan komunikasi pembicaraan, apakah dia akan menunjukkan lokasi di mana dia berada pada saat kejadian terjadi. Nah itu banyak sekali ya kegunaannya begitu. Kalau merasa penyidik merasa perlu, sebenarnya apa aja boleh mereka sita gitu. Mau Facebook, mau apa, itu tuh hak mereka lah. Jadi nggak harus berbentuk fisik ya, misalnya apa alat yang dipukul oleh pelaku? Dia sulit ya untuk membuktikan ini, itu sebuah untuk petunjuk saja ya, bukti surat. Karena dalam konteks pembunuhan, alat bukti elektronik itu nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti ya. Karena KUHP kita yang sekarang ini, yang belum berlaku, yang berlaku sekarang, alat bukti elektronik itu nggak bisa jadi alat bukti. Ya cuma sebagai barang bukti bisa, bukti petunjuk bisa. Karena di 184 itu transaksi elektronik, data elektronik, itu bukan menjadi alat bukti yang sah gitu. Oke, balik lagi ke soal kemarin ya, dalam sidang yang terakhir adalah soal penggunaan juga ya nama alias Peggy itu adalah Peron seperti itu. Nah tapi ini semua nanti kita akan tunggu ya di hari Senin apa keputusan atau finalisasinya dari hakim, dan besok ada di kesimpulan dari pihak pemohon maupun juga termohon. Terima kasih Pak Marwan, terima kasih Bang Jamin, sehat selalu Bapak-bapak. Pak Marwan. Tetap bersama kami, Saudara. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Budi Santoso dipecat dari jabatannya, diduga akibat penolakan terhadap wacana mendatangkan dokter asing.